Indonesia. Berawal dari platform digital yang diluncurkan pada Februari 2018, CNBC-Indonesia.com telah memiliki pembaca dengan unique visitor mencapai lebih dari 300.000 hanya dalam 1 tahun. CNBC Indonesia konsisten menghadirkan CEO korporasi dan tokoh kelas 1 di pasar Indonesia dan global. Breaking News menjadi nadi CNBC Indonesia Televisi, memaknai angka dan kebijakan dari berbagai perspektif dengan cepat, akurat, dalam kemasan yang menarik. CNBC Indonesia akan menancapkan tonggak sejarah baru dalam industri media dengan meluncurkan platform terintegrasi antara televisi, media online, serta mobile apps untuk mengakses berita ekonomi dan bisnis yang dilengkapi dengan fitur transaksi dan investasi. Jual beli saham, obligasi, valuta asing, reksadana, dan instrumen investasi lainnya, semua bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, secara real time, semudah menggerakkan jari. CNBC Indonesia akan menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia, dan kini ekonomi ada dalam genggaman Anda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan insya Allah seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama CNBC Indonesia atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Alhamdulillah saya lihat kursinya penuh semua, bahkan ada beberapa orang yang tidak dapat tempat duduk. Mohon maaf kalau tidak mendapatkan tempat duduk sebagaimana layaknya, karena mungkin memang antusias daripada para pelaku pasar pengen tahu apa yang terjadi dengan ekonomi Indonesia di tahun politik. Boleh tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saat ini sedang mengalami banyak ketidakpastian. Di dunia kita mengalami ketidakpastian di bidang banyak hal, ya, baik di geopolitik, di geoekonomi, ada perubahan di bidang demografi, dan ada juga masalah terkait dengan disruption teknologi. Untuk tidak memperpanjang waktu, ya, maka kita undang, ya, dengan segala hormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tentu saya tidak banyak bicara tentang ekonomi, tapi bicara tentang tahun ini. Yang kenapa wait and see? Dalam sejarah Indonesia, kita sudah melakukan 11 kali pemilu sejak tahun 11 kali. Pilpres langsung 3 kali. Jadi ini pileknya yang ke-12 nanti, dan juga pilpresnya yang ketiga, walaupun bersamaan. Selama 11 kali itu relatif aman dan damai, terkecuali satu kali yang besar-besaran terjadi konflik di Lawang Banteng tahun 80 berapa. Kemudian juga beberapa kota ada bakar-bakaran. Tapi khususnya pemilu terakhir justru begitu, kalau aman, kalau banyak partai dia aman, kurang partai kadang-kadang kan sibuk. Ya. Kalau pemilu pertama mungkin sebagian besar baru lahir tahun 1955, itu ada 100 partai lebih, dan itu aman luar biasa. Walaupun di situ ada partai Islam, ada komunis, ada nasional, tapi aman. Tidak ada konflik waktu.
Ini berbeda apabila kita melihat pemilu di Filipina, di Pakistan, di India. Asal pemilu minimum puluhan atau ada kadang-kadang ratusan orang meninggal karena konflik-konflik pemilu. Tapi di Indonesia selama setidak-tidaknya yang setelah reformasi tidak ada satupun orang yang meninggal karena pemilu. Ada meninggal kampanye pemilu, dia jatuh dari truk meninggal, banyak dua orang seperti itu. Tapi yang lainnya tidak ada bentrokan apa-apa seperti yang terjadi di Pakistan, seperti yang terjadi di Filipina. Jadi kita tidak perlu khawatirkan. Yang ribut itu semuanya bukan di lapangan, di medsos saja. Di lapangan nama-namanya ketemu peluk-pelukan, cium-ciuman. Tidak ada suatu hal yang membawa kita perlu khawatir tentang pemilu. Banyak yang berpikir pokoknya 1 minggu sebelum 17 kita rame-rame ke Singapura supaya jangan kena dampaknya. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Karena berdasarkan pengalaman selama 4 pemilu terakhir dan juga sebelumnya tidak ada. Karena Indonesia itu bagaimanapun, apalagi sekarang, tidak jelas siapa lawan siapa. Partai itu besok dia sama-sama Pak Prof kayak Golkar, partai saya. 5 tahun lalu lawan sama-sama Prabowo, lawan Jokowi. Sekarang ada di pihak Jokowi lawan Prabowo, contohnya. Dan partai itu banyak, PAN juga begitu. Jadi ini kepentingannya tidak ada kepentingan hanya bagaimana mendapat porsi lebih baik. Tapi sekali lagi, insya Allah tidak akan ada krisis keamanan seperti yang terjadi di negara tetangga. Di Malaysia juga ributnya kayak apa pemilu. Kita ributnya hanya seperti saya katakan di medsos, banyak di lapangan, bahwa rapat umum sudah mulai besar, tapi karena aturan KPU makin keras, maka tidak terjadi konflik. Iklan-iklan saja dibatasi, baliho dibatasi, rapat umum dibatasi oleh KPU. Jadi door to door. Tapi di Indonesia ini tidak kayak Singapura. Naik motor saja bisa door to door di Singapura. Di sini kita ini dari Sabang sampai Merauke bagaimana caranya? Dan ini cuma ada perbedaannya. Pemilu tahun ini pemilu yang paling lama kampanyenya 7 bulan. Dan juga demokratis. Kalau sebelum reformasi, pemilunya sebenarnya hanya upacara. Ada diskusi para ahli-ahli di Amerika tahun 80-an, 90-an. Katanya gitu. Ini Amerika nanya profesor dari Meksiko. Kamu di Meksiko berapa lama hasil pemilu baru diketahui? Ya seminggu baru diketahui hasilnya. Wah, tahu terlalu lama di Amerika hanya berapa jam sudah diketahui hasilnya. Kalau Indonesia bagaimana? Wah, Indonesia 5 tahun sebelum pemilu kita sudah tahu hasilnya. Itu terjadi zaman Orde Baru. Tidak sekarang di Orde Baru. Pokoknya di Batam. Pak Harto terpilih, setelah terpilih kita mulai lagi untuk menyatakan sikap meneruskan pemerintah ya zaman itu. Tapi juga berakhir. Nah, apa prospek pemilu yang akan datang dari sisi ekonomi? Saya tidak kampanye, ini akan diundang bicara ini, bicara ilmiah sedikit ini, bukan kampanye. Kenapa orang khawatir? Kenapa Anda khawatir? Saya tidak bicara, karena saya ini anggota tim kampanye juga Pak Jokowi. Masa mau lawan? Saya pernah begitu tahun 2009.
Memang saya bisa bicara soal kampanye karena saya orang di negeri ini mengikuti kampanye 3 kali. Pak SBY cuma 2 kali, Bu Mega 2 kali, saya 3 kali. 2 kali menang, 1 kali kalah. Jadi bisa bicara tentang pengalaman bagaimana mengatasi soal itu. Apa sebenarnya berdasarkan sejarah daripada negara-negara dan juga kita, kenapa Soeharto jatuh dengan keras? Kenapa Venezuela sekarang seperti digambarkan tadi ketika pas dia malah bisa perang saudara di Venezuela? Ya karena pemerintahannya otoriter dan nepotisme. Otoriter, Pak Harto 30 tahun, kemudian ekonomi banyak dikuasai oleh lingkungan terbatas untuk politik. Maka jatuhlah ekonomi kita. Lebih kuat sama Venezuela, Chavez pokoknya memerintah. Kemudian apakah ini akan terjadi di Indonesia? Tapi bisa saja. Tapi saya jamin pengalaman 4 tahun lebih dengan Pak Jokowi, beliau itu tidak pernah ada pikiran otoriternya, dipikiran pun tidak. Yang capeknya kita, apa saja dirapatkan. Mau sampah dirapatkan kabinet juga. Iya, ekonomi sampah, mau mengelis sampah, rapat 2-3 kali. Apalagi yang lain, ekonomi ini, soal pertumbuhan, soal semua rapat. Ya. Kadang-kadang Menteri Keuangan sibuk mencatat semua si rapat, kadang-kadang lupa lagi dia. Saya juga kadang-kadang lupa, karena begitu banyaknya rapat. Kalau Pak Harto dulu hanya sekali sebulan rapat. Ya Prabu, pertama 1 bulan itu pun bidang ekonomi sekali setahun, sekali sebulan. Ini kadang-kadang 5 kali seminggu. Sekarang terkecuali sekarang tidak, karena beliau banyak keluar daerah. Ya kita aman-aman aja sekarang, agak santai. Artinya beliau tidak akan pernah berpikir mau otoriter. Semua keputusan dirapatkan. Gimana cara? Kalau otoriter mana ada rapat? Pokoknya ambil aja keputusan, pukul meja, jalankan. Jual minyak murah Venezuela, jual. Ini tidak. Kedua, apakah beliau akan berpikir nepotisme? Zaman dulu, kalau anak menteri, anak presiden tidak ikut bisnis pemerintah, itu tidak benar itu kan. Sekarang anak kita baru muncul di kantor sudah dibicarakan urusan apa itu. Apalagi anak Pak Jokowi, yang satu catering jual martabak, yang satu jual pisang goreng. Jadi mana mungkin dia terlibat dalam ekonomi pemerintahan. Jadi saya jamin sama Anda di sini bahwa apabila Pak Jokowi yang menang, tentu akan begini, akan terus saja begini. Yang tidak tahu sama, tidak usah ke Singapura lah jalan. Kalau yang sebelah saya tidak tahu. Ya, kita tidak bisa bicara apa yang kita tidak tahu, kan bahaya. Itu fitnah namanya kalau kita bicara. Jadi seperti itu. Jadi kita bersyukur bahwa kita tidak berada di arena konflik. Hampir semua konflik yang terjadi di Timur Tengah karena otoriter. Konflik yang banyak sekali di Timur Tengah. Yang menarik itu konflik di Timur Tengah ialah semua yang konflik itu dasar negaranya republik, tapi gayanya otoriter, kerajaan. Republik, tapi gayanya sama dengan raja saja. Irak begitu, Syria begitu, Libya begitu, Nigeria begitu, Mesir begitu, Yaman juga begitu, Afghanistan juga sama. Nah,
Karena itu kita harus ubah gejala kita tidak seperti itu. Tidak ada indikasi akan ada. Kita sangat demokratis, sehingga orang tidak ada negara Islam besar yang seaman kita. Negara yang penduduk Islam. Banyak orang mempertanyakan kenapa negara Islam yang lainnya konflik, tapi Indonesia yang terbesar justru penduduknya Islam tidak terjadi apa-apa. Karena Islam di sini berbeda dengan negara lain. Kita yang membawa Islam ke sini lebih banyak pedagang. Pedagang tidak bawa pedang, hanya bawa barang dagangan aja. Nah, itu perbedaan yang berbeda dengan daerah sana di Tengah Utara. Jadi walaupun pemilu ini pemilu yang tersulit di dunia, karena orang kira-kira harus nusuk 5 kali minimal. Itu juga soal nusuk, soal primitif sebenarnya. Tinggal 2 negara di dunia yang tusuk, yang lainnya pakai polpen, belpoint. Ya atau tidak. Kita masih pernah waktu zaman saya kontreng, masa masih ingat tahun 2009. Tapi setelah itu kembali lagi ketusuk, nyoblos. Jadi satu negara Indonesia dan satu negara di Afrika. Tinggal 2 di dunia ini. Mudah-mudahan. Dasarnya sederhana bahwa di Indonesia masih ada buta huruf. Padahal yang buta huruf tinggal 3%. Jadi kita mengikuti yang 3%, mengabaikan 97%. Itu yang. Apa hubungannya ekonomi? Memang hubungan ekonomi tentu karena stop EWNC tadi banyak yang menunggu. Tapi sebenarnya pemerintah tetap menjalankan program itu. Menteri Keuangan tetap menjalankan upaya bagaimana menselaraskan infrastruktur dengan manusianya. Ya, sekarang ada 2. Kalau sebelumnya fokus ke infrastruktur, tahun-tahun ini akan dikombin dengan peningkatan kualitas tenaga kerja kita. Memang dari sisi itu kita banyak ketinggalan. Yang bisa memajukan republik ini, bangsa ini hanya manufacturing. Kenapa manufacturing penting dan Anda semua investor penting? Karena sehebat-hebatnya petani, serajin-rajinnya petani, sekuat tenaga petani. Kalau petani padi paling tinggi pertukarannya 1 juta per bulan. Tapi serendah-rendahnya UMR di industri itu 2,5 juta atau 3 juta per bulan. Jadi 3 kali lipat pendapatan buruh yang paling rendah di pabrik dibanding dengan petani yang paling rajin di sawah. Dan itulah maka mengkombinasikan itu, bagaimana meningkatkan ini industri tinggi, manufacturing, dan bagaimana efek produktivitas petani itu lebih tinggi, bukan 5,5 kilo beras. Kita ini negara, minta maaf sering, kita negara yang paling lambat untuk mengurusi kebutuhan pokok kita. Ini harus kita perbaiki tentu. Itu kesalahan pemerintah, kesalahan saya juga. Selalu kita bicara sandang pangan papan. Yang baru kelar sandang saja. Tidak pernah ada orang demo kekurangan baju, kan ada. Ya. Yang ada demo berdesak-desakan beras mahal atau rumah negara rumah yang ini yang harus kita selesaikan. Infrastruktur kebutuhan masyarakat luas ini hanya bisa diselesaikan apabila pendapatan tinggi. Karena kita terbebas daripada konflik besar, tidak ada suatu ekspektasi yang besar daripada masalah. Demokrasi jalan dengan baik, walaupun juga demokrasi bukan tujuan kan, hanya cara. Demokrasi kita demokrasi angkat, tapi insya Allah akan berjalan dengan baik sebagaimana inti daripada demokrasi ialah tentu pemilu awalnya. Itu maka pelaksanaan pemilu yang baik, ekspektasi yang tentu, dan pengalaman kita sebelum kenapa terjadi, orang selalu berjanjian kembali krisis 98 hingga terjadi keributan di Jakarta.
Dan kita tahu krisis yang di 98 karena dari Thailand. Kemudian kita Indonesia kena, semua dijamin oleh pemerintah bailout. Akhirnya terjadilah krisis itu. Tapi sekarang kan tidak ada lagi bailout, hanya BLI. Jadi pemerintah Indonesia tidak diberatkan lagi dengan segala jaminan-jaminan itu. Artinya semua tanggung jawab masing-masing. Siapa yang salah, yang berbuat dan salah yang kena masalah. Bukan yang salah kemudian enak-enakan, kemudian yang tanggung negara. Tidak ada lagi seperti itu. Karena itulah maka saya yakin bahwa masalah-masalah politik ke ekonomi tidak akan banyak masalah yang kita hadapi, dan pengalaman selama 20 tahun reformasi itu semuanya tidak punya efek apa-apa. Dan kita tumbuh di menengah, tidak tumbuh tinggi 7% harapan, tapi yang terjadi 5,17, tetap ada tujuhnya cuma 0,7 kan. Jadi, tapi ini harapan kita akan lebih baik pada masa datang. Ya, selama kita semua, Anda semua itu tetap optimis dan melaksanakan ekonomi, investasi dan sebagainya. Jangan kita terpaku kepada ekonomi itu seakan-akan ekonomi itu hanya IT. Padahal ekonomi real itu masih menjadi bagian. Tentu tanpa ekonomi real maka kita menjadi konsumen dari luar akibat IT. Tapi karena itulah maka ekonomi real kayak pertanian, industri, jasa dan sebagainya tetap menjadi bagian yang penting dalam ekonomi kita yang harus kita laksanakan. Saya kira itu sebagai pertama saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Baik, boleh tepuk tangan untuk Pak JK. Kami mohon Pak JK untuk tetap ada di atas panggung, Pak JK. Dan kami akan kembali mengundang Founder and Chairman CT Corp Bapak Khairul Tanjung untuk memimpin Outlook Discussion bersama Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak JK yakin bahwa pemilu 2019 ini akan berjalan dengan aman. Ya, akan aman. Tidak sebagaimana apa yang telah kita alami 4 pemilu terakhir. 4 pemilu terakhir aman. Tidak akan besar karena harapan orang kepada demokrasi itu makin matang di negeri kita ini. Jadi nggak perlu ke Singapura lagi ya? Nggak perlu ke Singapura, tenang-tenang aja. Jadi ini teman-teman nggak perlu ngungsi Singapura, ya. Jadi aman, dijamin sama Pak JK. Kalau ada apa-apa, kita tagih Pak JK. Ya. Nanti saya panggil polisi. Ya.